Kali ini kita akan membahas mengenai glandula tiroidea dan paratiroidea. Yang pertama kita membahas topografi daripada glandula tiroidea. Jadi glandula tiroidea itu terletak pada bagian anterior daripada regio coli. Ya, anterior daripada leher kita. Kalau kita lihat di sini, ini yang terlihat tonjolan ini adalah cartilago tiroidea atau Adam's apple atau jakun. Nah, glandula tiroidea terletak inferior daripada cartilago tiroidea ini. Kalau kita tarik 1-2 cm di bawahnya, kemudian ke arah lateral sedikit, itu ada lobus daripada glandula tiroidea, lobus dextra, lobus sinistra, dan bagian pertengahannya itu ada isthmus. Oke, mari kita lihat. Nah, ini apabila abang anatomi tadi kita lepaskan semua kulit, otot, kemudian jaringan ikatnya akan terlihat seperti ini. Dan tampaklah glandula tiroidea pada bagian anterior daripada regio coli kita, di mana tadi disebutkan letaknya itu adalah inferior atau sebelah bawah daripada cartilago, ini cartilago tiroidea kita. Nah, glandula tiroidea itu adalah bagian inferior daripada cartilago tiroidea. Kemudian dia setinggi cartilago cricoid. Ini. Nah, kita bisa lihat cartilago cricoidnya yang ini. Nah, jadi dia setinggi cincin cartilago cricoid 2-5. Kalau kita lihat dari proyeksi vertebrae, nah, si glandula tiroidea ini berada setinggi vertebrae cervicalis 5 sampai dengan thoracalis 1. Ya, ini dia. Oke, berikutnya kita akan lihat lebih detail mengenai glandula tiroidea. Jadi kalau kita lihat dari arah anterior, tadi glandula tiroidea ini terbagi menjadi lobus dextra, lobus sinistra, dan bagian tengah yang menyempit itu kita sebutnya isthmus. Pada beberapa populasi, isthmus ini bisa membentuk lobus sendiri di tengah berbentuk piramid, sehingga disebutnya lobus piramidalis atau lobus piramis. Untuk perdarahan daripada glandula tiroidea, dia diperdarahi oleh 3 arteri, yaitu di sini kita bisa lihat, saya geser ke samping ya supaya lebih jelas. Yang pertama itu ada arteri tiroidea superior yang merupakan cabang dari arteri carotis externa. Jadi kalau kita review kembali, ini adalah arteri carotis communis, yang bagian anterior ini arteri carotis externa, memperdarahi daerah leher dan kepala. Kemudian ini yang bagian posteriornya arteri carotis interna, yang akan memperdarahi bagian otak. Jadi arteri tiroidea superior ini merupakan cabang dari arteri carotis externa. Pembuluh darah yang kedua itu ada arteri tiroidea inferior, ya, inferior. Jadi kalau kita lihat dari arah posterior, itu jelas ya. Nah, ini adalah arteri tiroidea inferior yang merupakan cabang dari truncus tirocervicalis. Jadi untuk yang dextra sama sinistra itu sama-sama ya, arteri tiroidea inferior, cabang dari truncus tirocervicalis. Untuk yang arteri tiroidea superior, ini tadi yang dextranya, ini yang sinistra. Oke. Ini kalau kita lihat dari potongan tampak anteriornya, ini arteri tiroidea superior dextra, ini yang sinistra. Kemudian
Yang ketiga itu ada arteri imatiroidea. Di sini tidak terlihat ya. Imatiroidea itu merupakan cabang dari truncus brachiocephalica. Truncus brachycephalica memperjalankan imatiroidea yang memperdarahi tiroid dari anterior. Di sini perjalannya seperti ini ya, ke arah atas. Untuk sistem venanya sendiri juga ada 3, yaitu ada vena tiroidea superior, yang ini berjalan bersamaan dengan arteri tiroidea superior. Kemudian ada vena tiroidea media dan ada vena tiroidea inferior. Ya, ini yang posisi kanan. Kemudian yang sinistra atau yang kiri juga sama. Ada vena tiroidea superior, vena tiroidea media, dan vena tiroidea inferior. Jadi kalau kita lihat, saya contohkan untuk yang dextra, vena tiroidea superior dan media ini dia bermuara ke vena jugularis. Sedangkan vena tiroidea inferior dia bermuara ke vena brachycephalica. Jadi untuk yang vena tiroidea inferior dia bergabung menjadi satu, kemudian bermuara ke vena brachycephalica sinistra. Selanjutnya kita akan melihat otot-otot yang melapisi glandula tiroidea mulai dari yang paling luar. Ya, jadi kalau kita lihat ini, kalau kita lakukan dari awal tadi ya, sibangtomi ini, kemudian kita lakukan diseksi untuk kulit, nah jaringan subkutisnya dan jaringan ikatnya, fascia-fascia ini kita lepaskan, akan terlihat gambaran otot daerah lehernya seperti ini. Oke, yang pertama saya akan coba lepaskan dulu untuk nervus dan sistem limfatiknya supaya ototnya bisa terlihat jelas. Oke. Nah, yang pertama yang paling luar ini adalah musculus platysma. Ya, cukup lebar daerah anterior daripada leher. Musculus platysma, dextra, dan sinistra. Ya. Kemudian kita coba diseksi, kita buang musculus platysma dextranya dan musculus platysma sinistranya kita lepaskan, akan tampak musculus sternocleidomastoideus seperti ini. Ini sering disebutnya muskuli, jamak ya, muskuli sternocleidomastoidei. Kenapa? Karena dia masing-masing memang memiliki 2 venter, 2 serat otot. Ada venter anterior, ya, yang ke arah anterior, dan ada venter posterior, bagian belakang. Jadi 2 venter ini adalah muskuli sternocleidomastoidei. Ya, ini untuk yang dextra, ini untuk yang sinistra. Selanjutnya, apabila kita diseksi musculus sternocleidomastoideusnya, ya, kita bisa melihat ini adalah musculus sternohyoid. Jadi penamaannya cukup mudah. Kenapa? Karena dia memang menghubungkan antara sternum dan oshyoid. Jadi namanya musculus sternohyoid. Ini yang dextra, ini yang sinistra. Jadi sebentar, saya coba hilangkan dulu pembuluh darahnya. Oke. Ini ya, musculus sternohyoid, dextra, sinistra.
Kemudian di sini juga tampak musculus omohyoid, ya, omohyoid. Jadi ini juga ada dua venter, omohyoid venter superior dan omohyoid venter inferior. Oke, kalau saya tunjuk mungkin kurang jelas ya. Nah, yang saya warnain biru ini adalah musculus omohyoid venter superior dan venter inferior. Oke. Berikutnya ini untuk yang dextra ya. Untuk yang sinistra, oke, sebentar. Agak sulit menunjuknya. Bentar ya. Oke, ini adalah musculus omohyoid yang sinistra, venter superior dan venter inferior. Berikutnya, apabila kita diseksi, ya kita buang untuk omohyoidnya dan sternohyoidnya, masing-masing untuk kiri dan kanan kita diseksi. Berikutnya akan terlihat musculus sternotiroid. Ini ya. Kalau tadi sternohyoid dari sternum ke hyoid. Ini sternotiroid berarti dari sternum ke cartilagotiroidea. Sternotiroid dextra dan sternotiroid sinistra. Jadi inilah yang membatasi pertumbuhan glandula tiroidea ini tidak pernah ke arah superior. Kenapa? Karena ada perlekatan musculus sternotiroidea di cartilagotiroidea ini. Jadi apabila cartilagotiroidea ini membesar, dia akan membesar ke arah inferior dan posterior. Oke, cukup jelas ya. Kemudian di bagian superior ini ada musculus tirohyoid. Jadi antara cartilagotiroidea dengan oshyoid. Musculus tirohyoid dextra dan musculus tirohyoid sinistra. Oke. Selanjutnya apabila kita diseksi cartilagosternotiroid dextra dan sternotiroid sinistra, kita bisa melihat pada bagian dalam ini ada musculus cricoid, ya, dekat dengan cartilago cricoideus ini ya, cartilago cricoidea. Ini musculus cricoideus dextra, ini yang sinistra. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai persarafan. Ya, persarafan daripada si glandula tiroidea ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa glandula tiroidea ini dipersarafi oleh nervus laryngeus recurrens, ya, yang merupakan cabang dari nervus vagus, kan? Kalau kita lihat di sini, nah, yang di kiri ini lebih jelas ya. Ini merupakan nervus vagus. Ya, sepanjang ini nervus vagus. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah perjalanan daripada nervus vagus untuk menjadi nervus laryngeus recurrens, kemudian dia membelok masuk ke dalam laring untuk mempersarafi plika vokalis kita, itu berbeda antara kanan dengan kiri. Jadi ini penting diketahui anatominya. Untuk yang pertama itu untuk nervus laryngeus recurrens yang kanan. Jadi untuk yang dextra, nah ini dia melengkung setinggi arteri subclavia dextra. Jadi kalau kita lihat dari arah anterior kira-kira seperti ini ya. Ini adalah truncus brachiocephalica, kemudian ini arteri subclavia dextra. Jadi kalau kita lihat pelengkungan dari nervus laryngeus ini
untuk menjadi nervus laryngeus recurrent. Ini laryngeus tadi jadi nervus laryngeus recurrent, kemudian dia naik dan masuk ke plica vocalis, itu adalah setinggi arteri subclavia dextra. Nah, berbeda dengan nervus laryngeus recurrent yang sinistra. Jadi dia berjalan turun dulu nervus laryngeusnya, kemudian sampai ke arcus aorta, dia akan melengkung. Ya, pembelokannya itu dekat ke arcus aorta. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, kemudian dia akan naik menjadi nervus laryngeus recurrent. Ya, kemudian dia masuk ke laring, mempersarafi plica vokalis kita untuk kita bisa bersuara. Jadi ini pembelokannya ke arah dalam ya. Saya coba diseksi. Bentar. Oke, jadi ini bisa terlihat ya bahwa laryngeus recurrent tadi akan naik kemudian masuk ke dalam plica vocalis kita. Kemudian yang penting di sini bagian posterior itu adalah ligamentum suspensorium beri, tempat masuknya si nervus laryngeus recurrent untuk masuk ke dalam laring mempersarafi plica vocalis. Lokasinya kira-kira di daerah sini. Oke. Itu mengenai glandula tiroidea. Berikutnya kita akan membahas mengenai glandula paratiroidea. Jadi kalau kita kembali kepada sistem endokrin tadi, lokasi daripada glandula tiroidea, paratiroidea itu namanya juga para dan tiroidea. Sesuai dengan namanya, dia berletak berdekatan dengan glandula tiroidea. Jadi kalau kita kembali ke awal, ke Bang Tommy tadi, kalau kita lihat bagian lehernya, bagian posterior seperti ini, ya kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita akan diseksi kulit dan otot-ototnya, ya serta seluruh jaringan ikat dan ligamennya akan tampak seperti ini, dan kita bisa melihat ada glandula paratiroidea dari arah posterior. Oke, ini dia, ada glandula paratiroidea dari posterior daripada glandula tiroidea. Jadi tempat melekatnya glandula paratiroidea yang biru-biru ini adalah glandula tiroidea. Ya, masing-masing kita secara umum mempunyai 4 glandula paratiroidea, yaitu 2 di sebelah kanan, superior dan inferior, dan 2 di sebelah kiri, superior dan inferior. Walaupun sebagian ada populasi yang memiliki sampai 5 glandula paratiroidea. Jadi kalau kita lihat di sini untuk perdarahannya sendiri, untuk sistem arterinya itu dari arteri tiroidea inferior tadi ya, yang memperdarahi tiroid dari arah infero-posterior yang merupakan cabang dari truncus tirocervicalis. Oke, glandula paratiroid ini menghasilkan paratiroid hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme kalsium di dalam darah. Oke, sekian untuk glandula tiroidea dan glandula paratiroidea.